Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cristiano Owen Chandra. Pada video ini, saya akan menjelaskan dan mempraktikkan dua jenis analisis statistik menggunakan SPSS, yaitu analisis statistik parametrik dan juga analisis statistik non-parametrik. Video ini merupakan tugas pengganti UAS mata kuliah statistik. Saya akan menjelaskan konsep dasar pengujian asumsi, langkah analisis di SPSS, serta interpretasi hasilnya. Uji parametrik adalah metode pengujian statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis berdasarkan parameter populasi, seperti mean dan varians. Dengan asumsi utama bahwa data dengan ciri-ciri berikut. Yang pertama itu berdistribusi normal, yang kedua itu berskala interval atau rasio, dan yang terakhir itu datanya memiliki homogenitas varians. Syarat dalam menggunakannya yaitu ketika statistik parametrik digunakan ketika ingin menguji hubungan perbedaan rata-rata atau melakukan prediksi secara kuantitatif. Cara mengujinya itu melalui uji T, ANOVA, korelasi Pearson, atau regresi linear. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan data simulasi yang sudah saya buat untuk menguji asumsi parametrik, uji parametrik, dan juga non-parametrik. Langkah pertama itu, kita buka dulu Excel untuk kita copy data simulasi kita untuk kita pindahkan ke SPSS. Jadi kita buka dulu Excel, lalu kita copy data kita yang ini untuk kita pindahkan ke SPSS. Kita Ctrl C, lalu kita buka SPSS. Lalu di sini kita paste. Kita Ctrl V. Setelah itu, kita tekan di bagian bawah ini variable view. Lalu di bagian name ini, kita bisa ganti sesuai keterangan yang ada di Excel tadi. Jadi saya ganti ini menjadi jenis kelamin. Lalu di bagian bawah ini pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga, sampai pertanyaan ke-13 seperti data yang saya punya. Nah, setelah kita mengganti semuanya ini, di measure ini kita ganti dari unwound menjadi scale semuanya. Jadi kita ganti ini semuanya menjadi scale. Setelah kita ganti di measure menjadi scale semuanya, kita tekan di value di jenis kelamin ini untuk membedakan jenis kelamin laki-laki dan juga perempuan. Jadi kita klik satu, baru di sini untuk laki-laki kita add, baru value kedua itu untuk perempuan. Kita klik add, baru oke. Setelah kita melakukan itu, kita akan lanjut untuk menguji normalitas. Caranya itu kita tekan analyze di atas ini, lalu descriptive statistik, lalu explore. Setelah itu, jenis kelamin ini variabelnya kita pindahkan ke faktor list. Lalu variabel yang lainnya sisanya ini kita Ctrl A, baru kita pindahkan ke dependent list. Setelah kita pindahkan ke dependent list, kita buka plots. Di plots sini kita centang normality plots with test yang ini. Setelah itu kita klik continue, lalu oke. Setelah itu nanti akan terbuka seperti ini. Kita scroll saja ke bawah, kita cari test of normality. Nah, ini dia. Setelah kita ketemu test of normality,
kita dapat melihat bahwa hasil data dengan cara kita bisa ketahui kalau kita punya data lebih dari 50, itu berarti kita melihat sig di Kolmogorov-Smirnov yang ini. Sedangkan jika kita punya data di bawah 50, kita melihat sig di Shapiro-Wilk yang ini. Karena kita punya data 50, jadi kita melihat di Kolmogorov-Smirnov yang ini. Di sini kita bisa lihat bahwa beberapa data kita itu ada yang normal, ada yang tidak normal. Cara mengetahuinya itu, jika data kita di atas 0,05, itu berarti normal. Jika di bawah 0,05, itu berarti tidak normal. Di sini kita bisa lihat ada beberapa data kita itu yang 0,05 di atasnya itu, dan ada juga yang di bawah 0,05. Oke, setelah ini kita lanjut untuk uji homogeneity. Kita tekan lagi analyze, lalu descriptive statistik, lalu kita klik lagi explore, lalu di plots. Setelah itu kita ganti di spread phase level with Levinas menjadi power estimation. Kita klik ini, lalu continue, lalu kita klik OK. Kita scroll ke bawah. Kita cari table homogeneity. Nah, ini dia, table test of homogeneity of variance. Dari sini, kita cari bagian sig yang ini. Jika nilai sig lebih dari 0,05, itu homogen. Dan jika kurang dari 0,05, itu berarti tidak homogen. Dari data yang saya punya ini dari P1 sampai ke P13, semua data itu homogen atau lebih dari 0,05. Karena data kita homogen, jadi kita lanjut ke tes independent sample t-test. Jadi kita klik lagi analyze. Lalu setelah kita klik analyze, kita tekan compare mean yang ini. Lalu kita tekan independent sample t-test. Variabel jenis kelamin ini kita masukkan ke grouping variable. Lalu kita tekan define group. Lalu kita kasih masuk di sini 1. Lalu di grup 2 itu 2. Lalu continue. Lalu sisa variabelnya ini kita tinggal Ctrl A. Lalu kita kasih masuk di variabel. Lalu kita tinggal klik OK. Setelah kita klik OK, kita scroll ke bawah ke table independent sample test. Di sini kita bisa lihat kita di bagian sig bahwa jika kita punya sig lebih dari 0,05, itu artinya asumsinya terpenuhi atau homogenitas. Jika di bawah 0,05, itu artinya tidak homogenitas atau asumsinya tidak terpenuhi. Nah, data kita ini semuanya lebih dari 0,05 dari P1 hingga ke P13. Artinya data kita semua itu terpenuhi atau homogenitas. Setelah kita melakukan uji t-test, kita akan lanjut ke uji non-parametrik. Tapi sebelum kita masuk ke datanya, saya akan menjelaskan pengertian uji non-parametrik terlebih dahulu. Uji non-parametrik adalah metode pengujian statistik yang tidak mensyaratkan data berdistribusi normal dan umumnya digunakan untuk data berskala nominal atau ordinal, atau datanya interval atau rasio yang tidak memenuhi asumsi parametrik. Uji ini digunakan ketika datanya itu tidak normal, datanya berskala ordinal atau nominal, jumlah sampelnya kecil, dan yang terakhir itu banyaknya outlier. Lalu, kapan sih kita harus gunakan uji non-parametrik? Uji non-parametrik kita akan gunakan ketika satu syarat uji parametrik tidak terpenuhi. Syarat uji parametrik itu yang pertama itu data berskala interval atau rasio, yang kedua distribusi normal,
yang ketiga varians homogen, yang keempat sampel cukup besar, dan yang terakhir itu tidak ada outlier ekstrim. Jika gagal salah satu dari itu, maka kesimpulannya adalah kita menggunakan uji parametrik. Setelah penjelasan mengenai pengertian non-parametrik serta kapan kita gunakan uji non-parametrik, kita masuk ke data. Karena data kita pada saat diuji tadi ada yang tidak normal, maka kita akan uji Mann-Whitney U. Caranya itu kita klik Analyze, lalu kita klik Non-Parametric Test, setelah itu kita klik Legacy Dialog, setelah itu kita klik To Independent Sample, setelah itu variabel jenis kelamin kita pindahkan ke grouping variabel. Setelah itu kita klik define group. Setelah itu grup 1 kita isi 1, grup 2 kita isi 2, lalu kita klik continue. Lalu sisanya variabel kita tinggal Ctrl A, lalu kita pindahkan ke test variable list. Setelah itu kita klik OK. Setelah ini kita scroll ke bawah ke table test statistik. Setelah itu kita bisa melihat data kita itu dari SIG. Kita bisa lihat di sini bagian SIG untuk melihat data. Jadi SIG di sini semua di atas 0,05 dari P1 sampai ke P13. Semua itu di atas 0,05. Nilai P lebih dari 0,05, jadi tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara laki-laki dan cewek. Artinya, berdasarkan uji Mann-Whitney U, jenis kelamin tidak berpengaruh terhadap skor setiap pertanyaan yang telah kita uji. Jadi kesimpulannya, baik berdasarkan uji parametrik maupun non-parametrik, kita tidak temukan perbedaan yang signifikan antara responden, laki-laki dan perempuan, sehingga hipotesis yang menyatakan adanya perbedaan ditolak dan H0 diterima. Sekian penjelasan dari saya mengenai parametrik dan non-parametrik. Jika ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.